Dan tadi kembali lagi yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah kalau soleh akan doain orang tua. Tapi kalau nggak soleh, nggak bisa diharapkan anak dapat mendoakan kedua orang tuanya. Karena kalau nggak soleh, jangankan ya katakanlah doa. Banyak orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya sehingga terbentuk panti-panti jompo. Ibu-ibu ya, kita melihat ada panti-panti jompo orang tua yang sudah tidak berdaya, sudah ya katakanlah pikun, ya merawat dirinya sendiri tidak bisa, akhirnya ditaruh di tempat yang tidak diurus oleh anak. Digabungkan dengan satu lembaga khusus. Ini bagian dari penelantaran anak kepada orang tua. Lainnya akibat faktor ketika tidak mendidik di mana anak-anak menjadi soleh. Dan apalagi harapan daripada doa, mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini dengan anak mendoakan orang tua, maka ini akan terus ya, sekalipun orang tua telah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan daripada doa ampunan dari Allah. Ketika anak mendoakan ampunan, maka orang tua akan ditambahkan, yang akan diampuni dosa-dosanya. Ketika anak mendoakan agar diluaskan kuburnya, maka orang tua akan diluaskan kuburnya. Dinaikkan derajatnya, maka orang tua akan dinaikkan derajatnya. Demikian pula di akhirat seorang hamba akan terheran-heran. Ketika di dunia kita biasa-biasa saja, beramal katakanlah ya tadi pas-pasan, tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita di satu tempat yang tinggi, yang kadang kita nggak sangka-sangka. Kok bisa saya diletakkan di satu tempat ya yang sedemikian tingginya, di tempat yang mulia ya, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak lain dan tidak bukan karena doa ya ampunan yang dipanjatkan oleh sang anak untuk dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang salih di surga tadi. Kemudian fayaqul, akhirnya seorang hamba tersebut mengatakan, Anna li hadhihi, kok bisa saya di tempat seperti ini? Bagaimana mungkin saya bisa ditempatkan seperti ini? Maka fayaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istighfari waladik, ya, dengan sebab permohonan ampun ya anakmu kepadamu, sehingga permohonan ampun tersebut menjadikan dirinya ya, menjadikan dia ditempatkan di dalam surga yang mulia. Oleh karenanya saking pentingnya di dalam masa pembinaan dan pendidikan sang anak ya, sehingga bisa menjadi anak yang solih, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membebankan tanggung jawab ini kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Jadi yang perlu kita pahami bersama, pada dasarnya tanggung jawab di dalam pendidikan anak ini yang pertama adalah ya, dan utama adalah kedua orang tua yang berperan penting di dalam membina, mendidik ya, anak, memberikan edukasi kepada anak, memberikan daripada kasih sayang kepada anak, mengajarkan daripada akhlak kepada anak, mengajarkan berbagai hal, etika ya, sabar, syukur dan seterusnya. Ini ya adalah orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ya Al-Quran yang banyak kita sama-sama ketahui, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Ini penjelasan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat At-Tahrim. Jadi ini dasar ya, ayat ini ada sebagai dasar bahwa tanggung jawab dalam pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Maka sudah sewajarnya seharusnya seorang tua menyerah kayak dalam pendidikan. Ketika diserahkan kepada lembaga pendidikan, ya, rumah Quran, pesantren, ya, sekolah-sekolah, ini adalah sifatnya adalah partner.
sebagai pembantu kita yang dapat membina anak ketika kesibukan dan lain sebagainya yang tidak bisa kita lakukan dengan sendiri, maka kita serahkan kepada mereka. Dan kita serahkan juga bukan kemudian akhirnya ketika ada sedikit kesalahan kita orang tua tidak menerima, orang tua kemudian memberikan kritik Kalau kritik dan saran yang kritik dan saran yang membangun, Masya Allah sangat diterima dengan baik oleh para guru, para pendidik di sekolah ataupun pesantren. Tetapi kalau kritik yang sifatnya menjatuhkan, ini sangat tidak etis rasanya seorang tua yang seharusnya tanggung jawab mendidik anak itu ada di pundak orang tua, kemudian ketika diserahkan ke suatu lembaga pendidikan justru malah gurunya yang dimarah-marahin, gurunya yang diomelin, gurunya yang dikomentarin dan berbagai kadang ada satu pesantren ada sisi baik, ada sisi jelas tidak baik. Sisi baik ketika ada grup WhatsApp misalkan kalangan wali santri bagus satu sama lain menjaga silaturahim. Sisi buruknya kadang mereka punya grup tersendiri yang kemudian menghasut para gurunya, menghasut daripada pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi kadang ada sisi kurang baiknya. Maka inilah dasar firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan sebagai acuan, bahwa pada dasarnya tanggung jawab pendidikan anak-anak kita adalah peran kita adalah tanggung jawab kita, sehingga adanya guru sifatnya hanyalah pembantu atau partner di dalam membina anak-anak kita. Ada seorang tabi'in yaitu Qatadah. Qatadah ini beliau banyak dalam meriwayatkan hadis. Nanti di setiap hadis-hadis kemudian nanti merujuk kepada Qatadah. Qatadah ketika menafsirkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yani apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Ta'muruhum bi ta'atillah. Perintahkan mereka untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Memang pada dasarnya dalam Islam pendidikan itu dirumuskan pertama, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa tanhahum an maksiatillah, larang mereka dari bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Wa an taquma alaihim bi amrillah, dan dalam menerapkan perintah Allah kepada mereka. Wa ta'muruhum bihi, dan perintahkan mereka wa tusaidum, dan membantu mereka. Jadi kalau yang namanya membantu ini bukan hanya menyuruh. Kadang ada banyak orang tua, mohon maaf suruh anaknya ngaji ke sekolah, suruh pakai jilbab, tapi yang nganter nggak pakai jilbab. Anaknya pakai jilbab di masjid, depan masjid, ibunya buka aurat. Sekarang ada banyak semacam ini. Ada watu sa'idhum, membantu mereka. Jadi membantu adalah mencontohkan. Kalau misalkan nyuruh sholat, berarti orang tuanya juga sholat Dan ketika menyuruh menutup aurat, maka orang tuanya juga mengajarkan menutup aurat tentunya pada tempatnya Ketika di rumah berbeda ketika di luar berbeda. Kemudian fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan, ketika kamu melihat, kata Qatadah, ketika kamu melihat bahwa anakmu dia bermaksiat kepada Allah, radda'athum anha wa zarathum anha. Jadi suruh larang mereka, cegah mereka dari melakukan perbuatan maksiat. Peringatkan mereka. Ini tafsir Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Imam Al-Qatadah. Demikian pula baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikulkan tanggung jawab pendidikan anak secara utuh kepada kedua orang tua. Dari dijelaskan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian nantinya di akhirat akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kalian pimpin. Al-Imam Ra'in, seorang pejabat. Pejabat itu baik dari tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai dengan presiden, apapun pokoknya yang menjabat siapapun yang menjabat,
maka dia nanti akan ditanya ya, tentang apa yang dia jabat. Warajul ra'in fi ahli. Seseorang laki-laki dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia juga nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adzibnaka." Ajarkanlah anakmu adab. Fa innaka mas'ulun anhu. Karena nanti kamu akan ditanya tentangnya. Madza adzabtahu? Apa yang kamu ajarkan kepadanya? Wa madza 'allamtahu? Dan apa yang kamu ajarkan? Apa yang kamu ajarkan kepada anak tersebut? Wa huwa mas'ulun an barrika, dan anak itu nanti akan ditanya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, wa tawa'idila taulaka, dan juga ketaatan dirinya kepadamu. Jadi ketika ada anak kok nggak taat kepada orang tua, nanti juga di akhirat akan ditanya. Ada anak nggak taat pada orang tua, anak durhaka kepada orang tua, di akhirat tanya ya, kenapa kamu bisa nggak taat? Ya. Ini nanti yang akan menjadi beban yang akan dipertanggungjawabkan adalah kembali lagi kepada orang tua. Tanggung jawab pada orang tua ya di dalam hal pendidikan. Ini harus tangani langsung oleh kedua orang tua. Ya, para pendidik sifatnya hanya partner bagi orang tua di dalam proses pendidikan anak. Orang tua yang berusaha mendidik anaknya di dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka apa hasilnya? Maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang sangat berharga bagi sang anak. Meski terkadang hal tersebut tidak disadari. Kita lihat ya, ketika kita ajarkan anak sholat, ya apa sih ya? Sholat apakah membawa dia kaya gitu ya? Apakah sholat akan membawa dia sukses? Apakah sholat ya, akan membawa dia kemudian menjadi orang hebat? Ya, sekilas seperti itu. Ketika kita ajarkan anak baca Al-Quran, nah apa sih ya, kaitannya Al-Quran dengan ya apa yang kita cita-citakan? Jadi kadang tidak kita sadari. Padahal di balik itu semua, dan bahkan sekarang kalau kita lihat di berbagai ya, elemen lembaga ya, dari berbagai instansi yang namanya Ahlul Quran itu sedang viral, sedang booming ya. Orang-orang dari kalangan pesantren ya, itu sedang diincar ya dari berbagai pihak. Bahkan sampai ya kalangan TNI saja ya sudah menyerukan kepada para hafiz Al-Quran, siapa yang mau daftar ya dapat beasiswa lah dan lain sebagainya. Mau masuk ke berbagai kampus juga banyak yang beasiswa hanya dengan modal Al-Quran. Ini satu bukti. Kenapa? Mereka beranggapan Al-Quran yang 30 juz sedemikian rumitnya saja bisa dihafal, apalagi hanya masalah kode-kode ya, apalagi hanya masalah materi atau teori-teori ya, tentang apapun itu di dalam urusan keduniaan. Mau itu urusan biologi, urusan apa aja, itu insya Allah bisa. Mereka percaya. Dan bukan hanya itu yang dikejar. Yang sekarang dicari yang susah adalah masalah akhlak. Yang insya Allah orang-orang ahli Al-Quran ya akhlaknya akan terbina. Ketika akhlaknya terbina, katakanlah orang yang jujur, kejujuran dan sangat sulit. Orang yang jujur sudah semakin langka, sehingga ya mencari ya dari berbagai katakanlah instansi mencari kalau orang-orang yang jujur ini, yang pertama mudahnya dari ahli Al-Quran, ya dari orang-orang yang belajar ilmu agama. Dalam satu riwayat Hakim Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Bahwa tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hari ini banyak orang tua berpikir untuk memberikan hadiah kepada anaknya, ingin membahagiakan anaknya. Ketika ketika anaknya utang dibawa kemana ya, sampai dibawa ke luar negeri ya demi untuk membahagiakan anaknya. Padahal pemberian itu bukanlah apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu hanya sesaat ya. Kenangan yang sifatnya menyenangkan anak itu hanya sesaat ya. Dan sebentar lagi akan dilupakan juga oleh anak, dan itu tidak akan membawa apa-apa.
pendidikan kata Nabi SAW yang paling berharga kepada anak adalah mengajarkan adab yang baik kepada anak. Sehingga ketika anak telah terbina, ya, diajarkan dengan akhlak yang baik, maka insya Allah